Halo, Jay. Kita pakai kode yang rada panjang dikit. Ya nggak usah panjang-panjang lah. Belum. Sampai satu. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bisa dipertemukan pada program RMNB tiap Ramadan, yaitu Inspirasi Ramadan dari Kairo. Yang insya Allah pertemuan kali ini akan dibawakan, akan dipandu oleh saya sebagai pemandu acara. Nama saya adalah Muhammad Abhad Fikriansyah. Dan di sebelah saya sudah ada pembicara ataupun pembawa materi pada kesempatan kali ini. Dan beliau adalah akhuna Ahmad Iltizam Bilhaq, yang dimana materinya akan berjudul, Puasa, upgrade keimanan, refresh kesehatan. waduh, mantap nih. Dan sebelumnya, Alhamdulillah nih, Allah udah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Sebelum Ramadan kita doa terus, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Dan Alhamdulillah Allah mengabulkan doa tersebut sehingga Allah bisa menyampaikan kita ke bulan Ramadan, bahkan sampai sekarang di hari ke-15. Masya Allah. Tentu saja kita merasakan dong perbedaan-perbedaan yang yang terjadi ketika kita berpuasa selama bulan Ramadan. Dan insya Allah akan akan diberikan detailnya oleh Akhuna Iltizam ini terkait apa aja sih perbedaan yang kita rasakan di bulan Ramadan. Dari judulnya udah bisa kita lihat dong, eh, puasa itu membuat kita mengupgrade keimanan kita, dan yang kedua adalah merefresh kesehatan kita. Mungkin bisa lebih dijelasin lagi nih, kenapa kasih judul puasa merefresh kesehatan dan mengupgrade keimanan tuh maksudnya gimana? Eh, jadi yang dimaksud dengan puasa, upgrade keimanan dan refresh kesehatan itu adanya efek positif jika kita berpuasa di bulan Ramadan terhadap kesehatan kita dan juga keimanan kita utamanya, khususnya. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan utama, kita akan membahas tentang bagaimana sih awal mula penciptaan manusia. Awal mula manusia itu diciptakan itu bagaimana? Seperti yang kita tahu bersama, Allah menciptakan manusia itu dengan dua komponen utama. Yang pertama ada tubuh, dan yang kedua ada ruh. Dan jika manusia ingin hidupnya itu tentram, aman, damai, bahagia, maka dia harus memberikan hak dari dua komponen ini. Dijelaskan dalam Al-Quran bagaimana proses penciptaan manusia. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Qala Allah Ta'ala, eh, ya walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh telah kami ciptakan manusia dari saripati tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Dan kemudian dari saripati tanah itu terbentuklah air mani yang kami simpan dalam tempat penyimpanan yang kokoh. Eh, fa khalaqna nutfata fa khalaqna tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan. Dan kemudian kami jadikan dari air mani itu segumpal darah. Fa khalaqna 'alaqata mudghatan. Dan kemudian kami jadikan dari gumpalan darah itu segumpalan daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman. Dan kami ciptakan dari segumpalan daging itu tulang belulang. Fakasawnal 'idhama lahman. Kemudian kami bungkus tulang belulang itu dengan daging. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian melalui proses-proses tadi kami ciptakan
makhluk yang lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha sucilah Allah sebaik-baik pencipta yang sangat baik. Itu bisa kita dapati dalam Quran surah Al-Mu'minun halaman awal. Nah, dan juga proses terjadinya ruh itu, proses peniupan ruh itu dalam tubuh manusia itu dijelaskan juga dalam Al-Quran. Kalau Allah Ta'ala, فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ruhku kepadanya, maka tunduklah kalian dengan bersujud kepadanya. Nah, jadi Islam ini datang dengan memberikan jawaban yang tepat, memberikan jawaban yang memuaskan bagi kita untuk memenuhi hak dari dua komponen ini. Memenuhi hak dari tubuh dan juga jiwa. Nah, jikalau jiwa kita berikan haknya dengan salah satunya adalah makanan yang halal dan thayyib. Makanan yang halal dan thayyib. Maksudnya tuh ya. Kalau Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah kalian yang halal dan thayyib yang terdapat di bumi, wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Nah, dalam ayat ini menjelaskan bahwa bukti kasih sayangnya Allah kepada seluruh makhluk hidup, kepada seluruh manusia, tidak pada kelompok tertentu, tidak kepada umat Islam saja. Itu karena ada ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halal dan thayyib. Makanlah apa yang halal dan thayyib yang kalian dapati di bumi. Karena benar saja dengan kita makan yang halal dan thayyib itu sekaligus menjaga kesehatan kita, karena makanan halal dan thayyib itu pasti sudah sehat. Dan juga awal mula dari gangguan kesehatan itu berawal dari pola makan yang salah dan juga asupan makan yang tidak benar. Nah, maka barang siapa yang tidak mengikuti perintah ini, yang perintah berisi anjuran untuk memakan halal dan thayyib, perintah yang dimana dengan melaksanakan perintah itu kita akan menjadi sehat, itu hanya akan membawa kita kepada kerusakan kesehatan, kerusakan diri. Juga syariat Islam melindungi manusia dari kekosongan spiritual. Islam memandang ruh dengan pandangan yang dimuliakan dan diagungkan. Maka setiap amal ibadah yang disyariatkan oleh Islam itu tidaklah berat. Amal ibadah yang dimana itu untuk mengisi dahaga dari ruh, mengisi dahaga spiritual kita. Tidaklah berat. Karena Allah telah memberikan janjinya dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kecuali dengan kadar kesanggupan manusia. Bahkan ketika kita tidak sanggup, Allah memberikan rukhsah, Allah memberikan keringanan. Contohnya, yang paling sering kita lakukan, ibadah yang setiap hari kita lakukan adalah sholat. Jika kita sakit, jika kita tidak mampu berdiri, maka kita dibolehkan untuk duduk. Dan apabila kita tidak mampu untuk duduk juga, udah sakitnya parah banget, kita dibolehkan untuk berbaring. Nah, sekarang kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Dalam puasa ini juga ada rukhsah, ada keringanan. Yang pertama untuk orang sakit. Kasus pertama, jika dia sakit, dan sakitnya itu tidak memberatkannya, dia mungkin hanya terkena pusing ringan atau misalnya pilek, maka dia harus wajib melanjutkan puasa. Kasus kedua, jika dia sakit dan dia berpuasa, tapi dengan sakit, karena dia sakit itu dapat memperparah kesehatannya, dapat memperburuk kesehatannya, maka dia diwajibkan untuk berbuka. Dan yang ketiga, jika dia sakit tapi kesehatannya tidak terganggu, namun memberatkannya, maka dia dimakruhkan untuk melanjutkan puasa. Dan kedua, untuk orang safar,
Ini ada 3 kasus juga. Yang pertama, jika dia safar, dia sedang perjalanan dari daerah satu ke daerah yang lain, dari negara ke negara yang lain, dari benua ke benua yang lain, maka jika perjalanan itu tidak memberatkannya, maka dia harus melanjutkan puasanya. Kasus yang kedua, jika dia safar dan dengan safar itu dapat membahayakan kesehatannya, maka dia wajib membatalkan puasanya untuk berbuka. Dan yang ketiga, jika misalnya dengan safarnya itu dia berat jadinya, berat untuk berpuasa, maka ya bolehkan dirinya untuk batal. Namun tidak lupa juga kalau misalnya kita batal dalam puasa, kita berbuka sebelum maghrib tanpa uzur ataupun dengan uzur, maka kita harus mengkodonya di hari lain. Mengkodonya setelah bulan puasa ini selesai. Nah, dengan adanya rusuk ini, maka betullah dalil di Al-Quran. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, dan Allah tidak menginginkan kesukaran bagi kalian. Nah, begitu kiranya. Ya, jadi kita udah paham ya, seperti yang udah dijelasin sama saudara kita Eltizam, bahwasanya manusia itu terdiri daripada 2 komponen. Yang pertama adalah fisik ataupun tubuh, dan yang kedua adalah spirit, ya, jiwa. Dan Islam memberikan jalan bagi pemenuhan hak-hak tubuh dan juga hak-hak jiwa. Yang mana hak tubuh sudah Allah jelaskan tadi dengan memakan makanan yang halal dan thayyib. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi kulu ma fil ardi halalan thayyiban. Yang mana halal itu kita pasti udah tahu artinya. Dan juga jangan salah, ini sering terjadi nih mispersepsi, ya, terjemah daripada orang-orang Indonesia yang mengartikan bahwasanya yang dimaksud adalah dari kata thayyib itu adalah makanan yang baik. Enggak ya? Cukup baik saja. Cukup baik. Secara terjemah kata relate memang gitu, halalan thayyibah, makanlah yang halal dan yang baik. Cuma menurut para ulama tafsir, yang dimaksud dengan thayyib itu adalah yang terlepas daripada syubhat. Jadi kita nggak boleh tuh makan makanan yang syubhat. Apalagi yang haram, yang syubhat aja nggak boleh, apalagi yang haram. Syubhat kan belum jelas nih artinya. Belum jelas apakah ini haram atau enggak. Syubhat itu mengarah kepada keharaman, maka udah dilarang. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, itu menurut para ulama tafsir. Adapun yang bikin yang ini yang sering banget nih apa kita dengar, makan kalau nggak thayyib makan micin misalnya kayak gitu. Makan ya jangan makan mie, jangan makan ini, Ada berpengawet gitu. Itu sebenarnya bukan pemicu utama dari rusaknya kesehatan, ya kan? Pemicu utama dari rusaknya kesehatan adalah israf. Di israf yang artinya berlebihan. Jadi sebenarnya kita tuh boleh makan segala makanan yang halal dan itu bukan syubhat, ya, thayyib. Asalkan sesuai dengan kadar-kadar yang ditubuhkan oleh tubuh kita. Nggak boleh kita israf, itu Allah nggak suka. Innallaha la yuhibbul musrifin. Ya ayuhan wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Setelah Allah nyebutin, hei manusia makanlah, hei manusia minumlah, hei manusia jangan kau berlebihan. Sungguhnya Allah nggak suka itu. Nah, itulah yang bikin merusak fisik kita. Yang bisa merusak fisik kita adalah berlebihannya kita ketika makan makanan yang halal dan thayyib. Dan juga Islam juga memberikan jalan untuk pemenuhan hak daripada ruh kita, daripada spirit kita, yaitu dengan beribadah gitu. Bahkan di ayat lain juga Allah sebutkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sungguh ketahuilah bahwasanya dengan zikir kepada Allah, ya, zikir mengingat Allah kan nggak yang dimaksud dengan zikir itu
cuma ngomong subhanallah alhamdulillah wa la Ya. ilaha illallah akbar, tapi yang dimaksud dengan zikir adalah mengingat Allah. Dengan sholat kita mengingat Allah, dengan puasa kita mengingat Allah, dengan ibadah-ibadah yang lainnya kita mengingat Allah. Ya, jadi yang dimaksud dengan zikir nggak cuma eh, lafaz-lafaz ataupun kita mengucap kalimat-kalimat thayyibah. Ya, itu memang zikir, tapi nggak sebatas itu ayat itu. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Bahwasannya kesehatan itu, bahwasannya kesehatan apa kebutuhan fisik itu dikasih tahu jalannya sama Islam, dan mental juga ataupun jiwa juga demikian. Fisik. Hmm, kaitan puasa. Lalu apa sih kaitan puasa sama kesehatan fisik kita ya? Nah, jadi kita kan sekarang sedang menjalankan ibadah puasa. Ibadah puasa ini adalah salah satu ibadah yang dimana itu disyariatkan hasil dari kita berpuasa itu berpengaruh positif bagi tubuh dan ruh kita. Jelas, kalau misalnya kita dalam kondisi normal, dalam kondisi sehat walafiat, menjalankan puasa tidaklah berat. Karena kita hanya memajukan waktu sarapan kita jadi sebelum subuh. Dan juga kita meniadakan satu dari kesempatan kita makan di 3 kali sehari. Kita meniadakan kesempatan kita makan di siang hari. Bahkan ya tidak ada tuh ceritanya orang yang sampai sakit kritis, Hmm. sampai ya meninggal dikarenakan puasa ya, karena puasa ini. Kalau misalnya ya mungkin dia ada penyakit bawaan atau mungkin udah takdirnya kita nggak Ya. tahu. Ajal memang datang Ya, begitu saja. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la ya. yastaqdimun. Tapi tentu saja setiap yang disyariatkan Allah kepada kita itu tidak akan membawa kemudaratan bagi kita. Hmm. Ya, malah membawa kemaslahatan bagi kita. Nah, dalam bukti penelitian medis, penelitian kesehatan oleh University of Southern California, ternyata puasa itu eh, dapat membantu memperlambat pertumbuhan tumor dalam tubuh, pertumbuhan sel-sel tumor dalam tubuh. Dan juga ketika kita berpuasa, kita memberikan istirahat, waktu istirahat kepada organ-organ vital yang ada dalam tubuh kita, terutama pencernaan. Kita memberikan waktu istirahat bagi pencernaan, mencegahnya agar tidak menyerap racun-racun dari asupan makanan tertentu yang terurai dalam usus. Nah, juga puasa dapat menghilangkan resiko kena diabetes, sakit jantung, dan penyakit-penyakit kronis lainnya. Gitu. Hmm. Ya mungkin kalau para penonton semua nih nge-search gitu aja di Google puasa dan efeknya dalam kesehatan, bagi kesehatan, bakal kita temuin banyak banget eh, pengaruh-pengaruh baik ya, bagi kesehatan tubuh kita hanya dengan berpuasa. Salah di antara lain tadi menekan pertumbuhan sel tumor, yang mana tumor itu nanti kalau mengganas dan bertumbuh banyak akan menimbulkan kanker, akan menjadi penyakit kanker. Dan juga eh, puasa nih, kalau yang saya pernah baca itu bisa menurunkan gula darah, glukosa. Bisa bisa menurunkan glukosa, yang mana itu menurunkan kemungkinan untuk diabetes ya. Dan juga puasa nih eh, menimbulkan pertumbuhan apa sel sel tenang. Nggak tahu, saya nggak tahu bahasanya sel tenang gitu. Cuma ada hormon yang membuat kita lebih tenang ketika saat berpuasa gitu. Dan itu membuat tubuh kita berkinerja semakin maksimal dan lebih baik daripada kondisi ketika saat kita tidak berpuasa. Jadi banyak banget sebenarnya efek positif daripada berpuasa ini.
apalagi untuk remaja kan misalnya mengurangi resiko pertumbuhan jerawat. Nah, itu Kak, itu mungkin kita rasakan tuh Iya. yang seumuran anak-anak remaja, kita merasakan bahwasanya lo puasa ini kok ngurangin pertumbuhan jerawat, Iya, kok jadi makin bintil-bintil gitu. ganteng gitu. Karena istirahat pada apa namanya pencernaan dan refresh pencernaan kita itu yang menyebabkan hilangnya penyakit-penyakit kulit contoh salah satunya gitu. Karena dari penelitian-penelitian yang ada segala penyakit walaupun sekecil jerawat itu semuanya berasal dari lambung, dari lambung, dari pencernaan, dari usus, adanya racun di usus, adanya pokoknya perut kita tuh nggak bersih, itu semuanya bisa menimbulkan penyakit bahkan untuk sekecil jerawat. Namun pas puasa tubuh itu mengeluarkan racun-racun yang tersimpan selama kita nggak berpuasa tuh dikeluarin. Makanya mungkin adalah beberapa sebagian dari kita gitu yang merasakan ketika awal puasa itu mohon maaf ketika buang air ya kan yang keluar adalah feses dalam bentuk cair, bukan bukan yang biasanya dalam bentuk padat gitu kan. Itulah itu adalah racun-racun yang selama ini terkumpul dalam tubuh gitu. Tapi perlu di ini nih, perlu dibatasin ya, nggak puasa tuh nggak selalu kayak gitu. Ya, Kadang kalau misalkan sahurnya berlebihan gitu, buka puasa berlebihan gitu, ya, sama itu aja. sama aja kayak bahkan bisa lebih buruk gitu kan. Karena pencernaan yang udah rileks-rileks gitu kan, selama berapa belas jam, 12 atau sampai 14 jam udah rileks pencernaan, pas buka langsung, waduh, Kembali tadi, capek lagi langsung, jangan israf. jangan israf. Itu yang penting. Wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Itu poin paling penting buat kesehatan kita. Terutama ya di bulan puasa ini kita jangan berlebihan ketika berbuka karena tubuh tuh capek. Ya. Yang mana juga kalau kita berbuka kebanyakan nih bikin mager terawih. Iya, aduh, itu bahaya Itu sih. bahaya banget sih. Terawih udah dijanjiin pahalanya sekian banyak kan, apalagi bulan Ramadan. Kita malas gara-gara kebanyakan Malah makan. males kenyang. Wah, mager. Mager aja, mager cuy. Susah ruku. Susah ruku. Susah sujud. Pas ruku muntah. Iya. Waduh. Kacau. Ya, itu bahaya ya. Jangan israf. Mungkin kalau mau kalau emang tipenya makannya rada banyak dikit ya dan itu emang polanya begitu ya mungkin bisa dijadiin jadi habis pas buka puasa ya makan dikit dulu. Setelah sholat gitu makan dikit, nggak usah banyak-banyak. Kalau masih lapar nanti malam habis terawih gitu kan. Habis terawih yang penting terawih dulu jangan mager mager terawih karena kenyang gitu. Sahurnya pun harus yang sesuai kadarnya aja. Sesuai kadar. Jangan jangan kelebihan gitu. Malah nggak sholat subuh tidur. Kalau kebanyakan kan kayak gitu. Bahaya juga ya kan. Eh, ya jadi gitulah. Puasa ini sangat berterikatan ya, punya ikatan kuat dengan kesehatan dan ini bisa membuat kita insya Allah setelah puasa nanti lebih sehat paling enggak orang yang puasa dengan benar sahurnya benar bukannya benar itu ketika selesai puasa dia ngerasain enteng tubuhnya nggak selalu ringan nggak selalu bukan ringan ya enteng enteng tuh ketika kita rasa jalan nggak ada beban sesuatu ataupun ya emang lebih ringan lebih enteng aja karena puasa tuh ya mungkin bisa menurunkan berat badan tapi nggak selalu menurunkan berat badan tapi bisa mengentengkan badan mengentengkan apa yang kita rasakan dengan badan kita gitu. Nah itu salah satu efek positif juga dari puasa gitu. Nah, ini kan udah ngebahas masalah kesehatan fisik gitu kan yang mana kalau di judul malah bagian kedua gitu. Iya. Di judul malah refresh kesehatan. Insya Allah ntar kita setelah puasa refresh semua lah kesehatan kita. Dan juga setelah puasa
setelah bulan puasa, janganlah berpuasa karena ini bulan puasa saja gitu. Puasalah nanti setelah bulan puasa kita tetap puasa. Lakuin puasa-puasa sunnah hari Senin, hari Kamis. Itu puasa yang dicintain sama Rasul. Yang dicintain sama Allah ada lagi puasa Daud. Itu paling utama setelah bulan Ramadan itu puasa Daud. Kalau paling dekat lagi sama Ramadan, ya puasa Syawal 6 hari. 6 hari di bulan Syawal. Itu menyempurnakan pahala puasa Ramadan kita ya kan. Insya Allah bakal ngerasain eh, efek-efek positif ya, bagi fisik kita. Ini udah ngebahas fisik. Selanjutnya tadi justru yang upgrade keimanan. Nah, itu apa tuh yang maksudnya upgrade keimanan? Jadi tadi kita sudah memandang puasa, efek positifnya untuk kesehatan, maka sekarang kita masuki bagian yang paling penting. Efek puasa bagi keimanan. Upgrade keimanan kita di bulan Ramadan. Nah, sekarang itu kita sedang memasuki bulan Ramadan. Kita umpamakan misalnya Ramadan itu sebuah event. Event yang sangat spesial, yang sangat ditunggu di segala penjuru negara kaum muslim. Mereka sangat menanti-nantikannya. Karena kenapa ditunggu? Kenapa? Karena eh, event ini hanya ada sekali setahun. Dan durasinya itu hanya 30 hari. Eh, dan juga dalam bulan Ramadan ini, seluruh amal ibadah kita akan diberi ganjaran yang berlipat ganda. Bahkan quest utama kita yaitu puasa, misi utama kita, tujuan utama kita di bulan Ramadan itu kan puasa. Itu diberikan oleh Allah langsung pahalanya. Dibedakan dengan amal-amal ibadah yang lain. Dalam hadis qudsi Rasulullah berkata, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih." Yang artinya setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh Bani Adam, oleh manusia, itu untuknya. Untuk dirinya Ya, sendiri. untuk dirinya sendiri. Dan Allah berfirman lagi, kecuali ada nih amal ibadah yang khusus, itu puasa. Maksudnya itu puasa itu untukku, dan aku sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Nah, jika kita lihat di riwayat lain, ganjaran terhadap amal ibadah selain puasa itu mungkin bisa bi'asy'am thaliha atau ila sab'amiyah di'af. 10 kali lipat semisalnya atau bahkan sampai 700 kali lipat. Nah, dalam hadis qudsi tadi disebutkan Allah memberikan ganjarannya itu tidak terhitung, tidak memiliki batasan, tidak asy'am thaliha atau sab'amiyah, tapi sesuai dengan kadar, sesuai dengan Allah mau. Kalau kita semakin benar puasanya, semakin dengan mendambakan dengan keimanan kita, itu semakin lebih banyak pahala yang kita dapatkan. Karena hadis lain juga ngomong, man shoma ramadhana imanan wa Iya. ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang puasa dengan keimanan dan merasa itu akan dihisab, itu akan diampuni dosanya. Dosa yang telah lampau ya. Bukan hanya kita mendapat pahala yang berlipat ganda, tapi dosa-dosa masa lalu kita itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita berpuasa dengan keimanan kita dan hanya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan puasa ini juga kita melakukan ibadah tarawih. Tadarus Al-Qur'an, menghatamkan Al-Qur'an. Dan juga kita dipertemukan insya Allah ya dengan malam Lailatul Qadar. Yang malam Lailatul Qadar ini hanya ada di bulan Ramadan. Malam yang khairu min alfi syahr, yang lebih baik dari 1000 bulan. Jika kita hitung, 1000 bulan itu setara dengan 83 tahun. Misalnya umur saya sekarang 20 tahun. Saya nggak tahu nih, apakah saya bakal nyampe umurnya 83 tahun. Dan juga mungkin penonton online, apakah mungkin ada yang umurnya lebih dari saya. Apakah nyampai umurnya dengan 83 tahun. Dan bahkan kalau misalnya kita sampai pun umur kita 83 tahun, apakah seluruh kehidupan kita selama 83 tahun itu isinya ibadah semua? Enggak kan? Nah, makanya di malam Lailatul Qadar ini kita dapat nge-cheat gitu ya. Dapat keberuntungan karena kita
kita tarawih di sana, kita membaca Al-Quran, itu sama saja pahalanya dengan pahala 1000 bulan kita beribadah. Nah, eh, kemudian kita kan tadi topik kita sekarang kan terkait keterkaitan puasa dengan upgrade keimanan. Sebagaimana dengan tubuh yang terbentuk dari materi-materi, maka haknya pun harus diberikan materi pula, makanan hal dan toib. Begitu pula ruh. Ruh kan dia itu nggak kasat mata ya, nggak bisa diindra, nggak bisa diraba. Maka kita berikan haknya itu dengan hal-hal spiritualitas. Itu iman. Karena iman itu kepercayaan dari hati. Iman ini ada agar manusia tidak tersesat. Iman ini agar manusia tidak linglung dan tidak agar manusia itu tahu tujuan hidupnya apa. Karena manusia tidak tergoda dengan carut marutnya dunia, karena kan dunianya semakin lama semakin rusak ya. Jadi iman itu ada untuk menentukan tujuan hidup manusia, yang dimana tujuan hidup manusia itu tak lain tak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, iman ini juga ziyadah wa yanqus, bisa naik, bisa turun. Dengan apa naiknya? Ibadah naik itu iman ya. Iman naik itu ketika kita bertambah tiap hari kita bertambah ketaatannya kepada Allah. Bertambah ibadah kita. Dan juga berkurang karena apa? Tentu berkurangnya iman ketika kita menjauhi Allah dengan bermaksiat kepadanya. Akan banyak maksiat kepadanya, maka itu mengurangi keimanan kita. Nah, jika untuk mengerjakan ibadah, amal ibadah itu harus dengan kemampuan dan kemauan, maka kemauan ini adalah hal yang paling penting. Karena kalau kita misalnya punya kemampuan, kita sehat walafiat, punya kemampuan, kita punya banyak harta, tapi kita nggak ada kemauan, kita banyak harta tapi nggak ada kemauan untuk sedekah. Kita punya fisik yang sehat tapi enggan, malas karena tidak ada kemauan. Ingin buka Al-Quran aja sulit, susah karena nggak ada kemauan. Nah, itu sama saja amal ibadah yang sederhana pun akan terasa berat di mata kita. Maka dari sekian banyak dorongan agar terwujudnya kemauan itu, maka iman adalah salah satunya, dorongan utama, dorongan yang paling penting agar terwujudnya kemauan kita dalam melakukan ibadah. Nah, iman di dada seorang muslim membuat ia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan membuahkan takwa. Karena pasti setiap umat muslim, setiap orang Islam pasti ingin mendapatkan predikat ketakwaan. Ini dengan senantiasa selalu taat kepada perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Iman juga memberikan dorongan kuat untuk melaksanakan kebaikan, meninggalkan keburukan. Dengan kemauan itu, para sahabat itu berjihad, tak kalah di bulan Ramadan, perang Badar, di Fathu Mekah. Di bulan Ramadan, menahan dahaga dan lapar, mereka berjihad untuk meninggikan kalimatullah. Dikarenakan apa? Keimanan mereka. Mereka ada kemauan karena keimanan mereka. Nah, dengan bertemunya kita di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, kita mendapatkan buff pahala. Ya, itu menjadi alasan kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Karena tadi, iman itu ziyadah, iman itu bertambah kalau kita semakin banyak beribadah. Kita udah semakin banyak beribadah, kemudian kita dapat pahala yang berlipat ganda juga, maka apalagi sih yang membuat kita enggan, malas untuk beribadah. Apalagi di bulan Ramadan ini, setan-setan terbelenggu. Setan terbelenggu, neraka tertutup, pintu surga terbuka lebar kan. Maka apalagi sih yang membuat bisikan ke telinga kita, jangan beribadah, jangan baca Quran. Tidak ada kan? Itu nafsu sendiri. Ya, kecuali nafsu. Masa kita kalah dengan nafsu kita? Jangan kalah sama nafsu. Iya, jangan kalah sama nafsu. Nah, itulah keterkaitan
puasa dengan iman kita, dengan ruh kita. Nah, itulah begitu beruntungnya kita telah dipertemukan dengan bulan Ramadan ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang dimana nanti Ramadan eh, selepas Lebaran nanti kita merasakan efeknya, efek positifnya. Kita mendapatkan dua efek positif, yaitu kesehatan kita terrefresh, dan juga efek yang paling utama yaitu kita mendapatkan bertambah keimanan kita, upgrade keimanan, sehingga insya Allah kita mendapatkan predikat orang yang bertakwa. Amin, amin ya Rabbal Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wahai ya orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian itu bertakwa. Puasa ini agar kalian mendapatkan predikat bertakwa. Ya. Jadi ya di bulan Ramadan kita itu pokoknya sangat masya Allah, sangat luar biasa. Kita mendapatkan eh, keuntungan, kemudahan eh, lebih dari bulan-bulan yang lainnya. Nah, begitu. Sehingga semoga dengan ah ini juga nih ada trik ya, ada tips and trick untuk menjaga kesehatan kita selama di bulan Ramadan. Bagi penonton online sekalian yang gemar berolahraga, gemar. Oh, Antum gemar? anak gemar, Gemar. gemar. Olahraga apa? Olahraga ya, Angkat-angkat ya? angkat-angkat. Masya Allah. Ya Allah. Nah kan, Kebetulan pembicara kita kali ini nih, orang orang angkat-angkat. ya orang angkat-angkat, angkat derajat orang tua insya Allah di surga nanti. Amin. Amin. Nah, nah kan selain bulan Ramadan kita itu ketika berolahraga kita hanya mendapatkan kenikmatan kesehatan eh, dengan bertambahnya kegesitan kita, bertambahnya massa otot kita. Nah, di bulan Ramadan ini dengan berolahraga kita juga dapat menambah keimanan kita. Gimana tuh caranya? Nah, gimana tuh kan? Kok olahraga kan buat sehat fisik doang? Nah, itulah Maksudnya mental bisa. itulah kelebihan bulan Ramadan di antara bulan yang lainnya. Mungkin saja nih kan bagi yang gemar berolahraga atau dengan tips ini akan gemar berolahraga, kita tuh sebelum 10 atau 15 menit sebelum berbuka, kita mungkin pergi, kalau misalnya ada yang ingin jogging di luar nggak apa-apa, lari, atau mungkin yang lebih mudahnya biar nggak terlalu capek kita pergi, Treadmill. ya pakai treadmill. Nah, kita pakai treadmill pergi ke gym, atau mungkin yang di rumah punya treadmill, kita pakai treadmill, kita operasikan treadmillnya, dan kita sambil bawa headphone sama HP. Nah, di HP itu kita setel, cari di YouTube simulasi suara perang, simulasi suara perang, Suara perang jadul ya? ya suara Bukan tembak-tembakan. ya, suara dentingan perak, dentingan pedang, suara cekikan kuda, gitu-gitu. Waduh. Nah, itu kemudian kita bayangkan di alam bawah sadar kita suasana perang di zaman Rasulullah. Masya Allah. Sambil berlarian. Kondisi berpuasa tuh ya? Iya, kondisi menahan lapar, menahan dahaga. Kita bayangkan, kita sambil lari kan itu capek kan ya? Kan perang kan lari-lari. Nggak mungkin perang jalan santai kan. Kita bayangkan dalam alam bawah sadar, oh ternyata begini. Sedikit dari suasana, sedikit dari vibes berjihad di perang taktala bulan Ramadan. Nah, itu mungkin kita boleh teriak Allah Akbar kalau misalnya punya treadmill sendiri di rumah. Kalau misalnya kita pergi ke gym, banyak orang, kita teriak, kita lari sambil Allah Akbar. Aneh. Apalagi sambil lempar tas. Jangan. Nanti dikira aneh-aneh tuh. Bukannya sehat malah digebukin. Orang gym loh yang Iya, orang gym. Udah. Tamat. Nah, begitulah. Ternyata berolahraga di bulan Ramadan itu menambah keimanan kita juga. Mungkin ada lagi tips and trick agar menambah keimanan kita. Sebenarnya banyak, terlalu banyak ya. Iya. Terlalu banyak yang bisa kita lakuin di bulan Ramadan ini. Gitu. Ya mungkin
andai kan Anda nih malas berolahraga, malas meniru apa yang tadi dicontohkan oleh beliau, saya juga malas. Maksudnya saya olahraga bukan bukan di bagian itunya ya. Saya maksudnya di treadmill nggak mungkin ngebayangin perang pada. Gitu. Mungkin kalau yang treadmillnya biasa aja, nggak mau ada hal-hal lain, ataupun yang emang nggak jalan, nggak mau lari, nggak mau keluar misalnya, ya cukuplah olahraga dengan mencari takjil gitu. Itu mencari takjil sambil jalan tuh udah capek banget tuh Iya. sebenarnya. Udah akhir mau puasa, energi udah pada habis, harus nyari takjil. Itu membakar eh, hal-hal buruk ya, seperti lemak dalam diri kita gitu. Itu termasuk olahraga gitu. Mungkin atau yang tadi yang nggak mau olahraga gitu, Hmm. sampai oh saking capeknya aku tidak mau beli takjil, aku lemah. Iya. Ya kan itu bisa lah, eh, langsung cari di Google gitu, download film Omar. Oh, Film Omar nah. Karena nggak tahu ya kalau di Indonesia sekarang di TV MNC TV misalkan, oh maaf sebut merek nggak apa-apa. Eh, di TV masih ada nggak tuh di setel eh, apa film Omar tuh iya. 1 sampai 30 no episode. Kalau berapa tahun lalu kan selalu tuh Ramadan adalah salah satu stasiun yang tadi tersebut, salah satu stasiun yang dia tuh nyetel Umar ya, setiap Sahur. sahur. Ya karena kalau tadi waktunya siang ataupun sore udah capek, udah energi udah habis kerja lah misalkan, habis sekolah gitu kan. Ya tonton aja tuh Umar gitu kan. Kalau nggak bagian episode berapa belas gitu, kalau nggak salah berapa belas yang itu isinya perang Badarnya tuh. Isinya perang Badar, isinya perang Uhud. Dulu perang Badar tuh Masya Allah banget ya. 300 lawan 1000. 313 lawan 1000. Di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu 313 orang-orang yang puasa ya kan, di bawah komando Rasul, perang ngelawan kaum kafir Quraisy ya kan. Wah, Modalnya keimanan. modal iman doang. Bukti kalau Dan misalnya itu perang pertama, iya, umat Islam. perang pertama di bulan Alhamdulillahnya Ramadan. menang, Iya. bisa menang. Orang-orang puasa masa nggak capek sih? Iya. Maksudnya itu semuanya sugesti ya. Capek itu sugesti semua. Sahabat tuh bisa perang di bulan puasa dan menang dalam jumlah kecil melawan jumlah yang banyak banget. 1 banding 3, 1 banding 3, 4 lah, bisa 4. Itu masya Allah sekali sih para para sahabat ketika zaman dulu. Itu menunjukkan bahwa iman kepada Allah itu, iman kepada Rasulullah itu mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Iya. Dahsyat banget emang kekuatan iman. Kita juga harus yakin gitu, selama kita berpuasa nih kita diperhatiin sama Allah. Seperti halnya tadi udah disinggung loh hadisnya kan, yang kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya setiap amalan daripada anak Adam, daripada manusia itu lahu untuk dirinya sendiri. Artinya dia ngelakuin itu untuk bukti ketaatan dia kepada Allah aja. Dan itu buat diri dia sendiri. Tapi kalau saum Allah bilang apa? Kalau saum illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali siam, kecuali puasa. Semuanya itu untuk diriku, jadi Allah tuh nggak minta apa-apa sama kita. Allah tuh yang buat Allah sendiri adalah puasa, minta minta puasa dari kita. Jadi dan kalau itu buat Allah tuh, tapi kalau buat Allah emang kita dapat ganjaran yang tentu, kita dapat ganjarannya wa ana ajzi bihi, dan aku akan membalasnya, dengan balasan yang ya kita nggak tahu. Masya Allah. Allah bebas memberikan kita pahala sebagaimanapun gitu kan. Dan itu juga tadi dengan kadar imanan wahtisabannya, imanan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya mungkin ya itulah yang sudah akhuna iltizam sampaikan gitu kan. Bisa kita ambil kesimpulan secara keseluruhan gitu kan. Pertama,
eh, manusia terdiri dari dua komponen ya, pertama fisik dan juga spirit, jiwa, fisik dan tubuh dan jiwa. Tubuh punya haknya, jiwa punya haknya. Haknya tubuh adalah material, ya kan? Bisa merupakan makanan yang halal dan toyib. Toyib yang ya tadi ya artinya tidak bukan syubhat, bukan yang haram, dan juga tidak boleh israf, itu tidak boleh berlebihan dalam makan yang halal dan toyib. Walaupun itu halal, walaupun itu toyib, kalau kita makannya israf juga percuma. Ya kan? Terus eh, dari Ramadan ini kita dapat merasakan efek-efek kesehatan yang baik bagi kita, efek kesehatan tubuh yang bisa kita rasakan nanti insya Allah setelah bulan Ramadan gitu kan. Bahwasanya Ramadan ini punya banyak sekali manfaat untuk tubuh kita karena kita berpuasa dan lain halnya lah. Dan juga Ramadan ini mengupgrade keimanan kita ya. Ramadan ini mengupgrade keimanan kita dengan kita semakin ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena janji janji Allah yang akan melipat gandakan segala amal, segala ganjaran amal di bulan Ramadan, dan juga eh, Allah membuka pintu rahmatnya selebar-lebarnya. Ini insya Allah eh, kita ambil manfaatnya ya. Insya Allah kita ambil manfaatnya, kita rasakan juga, kita buktikan dalam kehidupan kita buktikan dalam Ramadan tahun ini. Insya Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, baik itu secara fisik itu baik, dan juga secara kesehatan, secara keimanan kita menjadi orang yang lebih baik gitu. Karena gorot tujuan utama daripada siam, daripada puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, ya mungkin sepertinya itu ya. Ya. Cukup materinya sampai situ. Insya Allah udah banyak banget manfaat yang bisa kita ambil dari materi 50 menit ini ya. 50 menit loh, udah lama kita nggak Ternyata terasa. lama juga ya. Ternyata lama juga, kirain cuma ngomong-ngomong beres. Ternyata Semoga dengan emang ngomong-ngomong beres, cuma lebih Ya. lama aja gitu. ya semoga juga dengan 50 menit ini banyak manfaat yang dapat diambil oleh penonton online. Para penonton semoga insya Allah bisa mengambil manfaat ya dari apa yang disampaikan oleh akhuna Iltizam bil Haq. Ya mungkin eh, ada kata-kata terakhir sebelum ditutup. Oke, nah jadi dengan sehatnya badan kita di kalangan puasa, maka kita harus menggunakan badan kita ini, kesehatan badan kita ini dengan terus melaksanakan amal ibadah kepada Allah, dengan meningkatkan keimanan kita. Jangan hanya sampai Lebaran nanti saja kita berhenti. Ketika sudah mengambil opor, ngambil rendang, ngambil sate, gigit, nah udahlah, udah selesai nih bulan Ramadan, udahlah nggak mau tadarus lagi, nggak mau tahajud lagi, nggak mau qiyamul lail lagi, nggak mau puasa lagi. Padahal puasa di selain di bulan Ramadan itu banyak. Contohnya seperti puasa Daud, puasa Senin Kamis, ayam bulbit. Nah, gitu kan. Kan jangan sampai kita berhenti di Lebaran nanti. Kita harus melanjutkan habits kita, pola hidup kita yang sudah bagus ini dikarenakan puasa Ramadan. Lanjut ke bulan-bulan berikutnya. Bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sampai Muharram. Sampai kita bertemu dengan Ramadan tahun depan. Sampai kita bertemu dengan ajal kita. Ini menarik sekali nih, karena nih saya tambahin nih. Kita nih ada satu pertanyaan ketika di bulan Ramadan gitu. Ketika kita ngelakuin segalanya, sholat, puasa, semakin rajin sholat sunnahnya, semakin rajin tadarusnya. Tapi setelah Ramadan itu enggak, itu muncul satu pertanyaan. Anda ini Abdullah apa Abdur Ramadan? Anda ini hambanya Allah apa hambanya Ramadan? Gitu.
Sesungguhnya perlu diketahui Ramadan ini membuat kita untuk menjadi Abdullah. Bagaimana kita melanjutkan habits kita di bulan Ramadan nanti setelah Ramadan. Itu kita lanjutin, kita membuat kita jadi hambanya Allah yang sesungguhnya. Jangan kita jadi hamba Ramadan doang. Gak mungkin dong kita jadi hamba Ramadan dong. Maksudnya nggak kita jangan jangan jadi hambanya bulan Ramadan, kita jangan beramal karena ini bulan Ramadan. Iya. Tapi kita beramal karena Allah. Iya. Allah nyuruh kita, kita tuh butuh Allah. Kita butuh Allah sehingga ya kita yang menjadi menghamba dengan sebaik-baiknya gitu. Seperti halnya yang kita lakuin di bulan Ramadan ini. Ya. Sudah, insya Allah nggak ada tambahan lagi Ya, ya. mungkin begitu saja. Insya Allah nggak ada tambahan lagi. Mungkin beliau Akhuna Iltizam pamit ya. Dan saya juga sebagai pembawa acara pamit undur diri. Mungkin banyak kurangnya. Kalau lebih itu dianggap bonus saja lah. Lebih ya, bonus ya lebih. Ya mungkin kita cukupkan saja. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di kesempatan yang lain. Jangan lupa pantengin terus Facebook Markas Birrul Walidain ataupun bisa lihat dari IG-nya. Tapi kalau live-nya itu semuanya di Facebook. Akan ada 2 kali setiap minggunya, hari Rabu dan hari Kamis, inspirasi Ramadan dari Kairo. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.